Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saya sayangi, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Masih tetap puasa kan? Saya yakin kalian semua masih berpuasa dengan penuh semangat dan tanggung jawab untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong, puasa artinya menahan. Menahan apa? Menahan semua rasa keinginan duniawi. Nah, kalau menahan lapar dan haus, itu pasti mudah kan untuk anak hebat seperti kalian. Jadi, apa yang sulit? Yang sulit salah satunya adalah menahan hati dari berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, Ustazah mau cerita nih tentang ulama besar Hasan al-Basri. Hasan al-Basri berasal dari Madinah, tapi ketika berusia 14 tahun, Hasan al-Basri berpindah ke Basrah atau Irak dan menetap di sana sampai beliau wafat. Nah, suatu ketika Hasan al-Basri berjalan-jalan di tepi Sungai Daljah. Sungai Daljah itu kalau sekarang namanya Sungai Tigris. Nah, ketika Hasan al-Basri berjalan-jalan di Sungai Daljah, Hasan al-Basri melihat seorang pemuda sedang duduk berduaan dengan seorang perempuan. Dan di sebelahnya ada satu botol. Lalu dalam hati Hasan al-Basri berkata, betapa buruknya perilaku pemuda itu. Harusnya dia seperti aku saja, tentu itu lebih baik. Nah, tidak selang berapa lama, di tepi Sungai Daljah ada kapal atau perahu yang akan tenggelam. Di kapal itu berisi 7 orang. Melihat kapal itu hendak tenggelam, pemuda yang di sebelah sungai tadi langsung menceburkan diri ke sungai dan menyelamatkan 6 orang. Setelah menyelamatkan 6 orang, pemuda itu menghampiri Hasan al-Basri. Lalu pemuda itu berkata, "Tuan, sekiranya Tuan memang lebih baik dari saya, mohon Tuan menyelamatkan 1 orang sisanya yang belum bisa saya selamatkan." Mendengar itu, Hasan al-Basri lalu menceburkan dirinya ke sungai dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan 1 orang itu. Tapi sayangnya Hasan al-Basri tidak berhasil. Orang yang tersisa itu tenggelam. Lalu Hasan al-Basri berenang ke tepian dan menghampiri pemuda itu. Pemuda itu berkata, "Tuan, yang di sebelah saya tadi itu tidak lain adalah ibu saya. Dan botol yang di sebelah saya tadi itu bukan berisi minuman keras, tapi berisi air biasa untuk kami minum." Nah, mendengar itu Hasan al-Basri berpikir, tadi itu kan saya hanya bicara dalam hati. Kenapa dia bisa tahu ya? Setelah berpikir, Hasan al-Basri medek. Dia tersadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Nah, Hasan al-Basri akhirnya berkata kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, engkau telah berhasil menyelamatkan 6 orang tadi. Maka selamatkanlah aku dari bahaya berburuk sangka dan sifat kesombongan." Lalu pemuda itu berkata, "Semoga Allah mengabulkan doa Tuan." Nah, semenjak saat itu Hasan al-Basri sangat berhati-hati dalam menilai orang lain, apapun yang dia lihat. Nah, anak-anak, kenapa kita tidak boleh berburuk sangka? Karena berburuk sangka bisa membahayakan. Berburuk sangka itu tidak baik. Nah, berprasangka itu boleh, tapi untuk kehati-hatian. Yang tidak boleh apa? Ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain dan kita menceritakannya kepada orang lain juga. Misalnya, kamu mengira teman kamu mengambil pensil. Kayaknya dia yang mengambil pensil aku. Sepertinya dia yang mencuri pensil aku. Dan kamu menceritakan kepada temanmu yang lain. "Kamu tahu nggak? Kayaknya dia ngambil pensil aku deh." Nah,
Setelah itu berita tersebar bahwa dia mengambil pensil. Padahal kenyataannya dia belum tentu mengambil pensil. Dan kamu sudah menyebarkan berita itu. Itu adalah fitnah. Fitnah adalah hal yang lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena fitnah tidak hanya menyakiti jasmani, tapi juga menyakiti rohani. Dan menimbulkan bahaya yang laten. Kalau orang yang kita fitnah itu adalah orang jahat, dia pasti membalas dengan hal yang lebih jahat. Tapi kalau orang yang kita fitnah adalah orang yang baik, itu lebih berbahaya lagi. Karena dia tidak mungkin membalas perbuatan kita, tapi Allah yang akan membalasnya. Dan balasan Allah sungguh sangat pedih. Nah, terakhir ada firman dari Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak berburuk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka adalah dosa. Nah, sebagai orang yang beriman, hamba Allah yang beriman, maka ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki diri kita untuk tidak berburuk sangka pada orang lain, agar nanti kelak di hadapan Allah kita bisa menghadapnya dengan jiwa dan hati yang tenang serta bersih. Akhir kata, Ustazah ucapkan selamat berbuka puasa sebentar lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.